Sore itu, langit terlihat mendung, seperti menahan hujan yang tak kunjung turun. Angin berhembus pelan, menggoyangkan dedaunan di halaman kecil rumah kos sederhana milik Bu Ratna. Usianya sudah menginjak 45 tahun. Dengan rambut yang mulai beruban di sela-sela hitamnya, dan garis-garis halus di sudut matanya yang mencerminkan pengalaman panjang dalam hidup. Di balik semua itu, ada aura keibuan yang hangat, sekaligus kesepian yang sulit disembunyikan. Tok, tok, tok. Suara ketukan pintu pagar terdengar pelan. Bu Ratna yang tengah menyapu halaman menghentikan gerakannya. Ia memandang ke arah pintu, sedikit ragu. Jarang ada tamu, apalagi di waktu menjelang hujan seperti ini. Permisi, Bu. Terdengar suara laki-laki muda dari balik pagar. Bu Ratna membuka pintu, dan di hadapannya berdiri seorang pemuda bertubuh ramping, mengenakan jaket lusuh, dan membawa sebuah ransel besar di punggungnya. Wajahnya tampak kelelahan, namun sepasang matanya yang tajam dan jujur langsung menangkap perhatian Bu Ratna. Saya Dika, Bu. Saya dengar dari teman. Ibu punya kos kosong? Kalau masih ada, boleh saya lihat? Butuh beberapa detik bagi Bu Ratna untuk menjawab. Ia memerhatikan pemuda itu dengan seksama, seakan menilai apakah ia bisa mempercayainya. Namun ada sesuatu pada Dika, entah tatapannya, atau caranya berbicara sopan, yang membuat hatinya melembut. Masuk, nak. Masih ada satu kamar kosong, katanya akhirnya, membuka pagar lebar-lebar. Dika tersenyum lebar. Senyum yang polos, jujur, dan entah kenapa menghangatkan dada Bu Ratna yang sudah lama membeku. Mereka berjalan melewati lorong sempit menuju bagian belakang rumah. Bu Ratna menunjuk sebuah kamar kecil dengan jendela menghadap taman mungil. Kamar ini, ucap Bu Ratna sambil membuka pintu kamar. Cukup bersih, baru saja saya cat ulang. Dika melangkah masuk, mengamati sekeliling. Kamarnya sederhana. Sebuah tempat tidur kayu, meja kecil, lemari tua, dan kipas angin di langit-langit. Tapi dari caranya Dika mengangguk-angguk puas, Bu Ratna tahu, pemuda itu tak butuh kemewahan. Ia hanya butuh tempat untuk beristirahat, dan mungkin tempat untuk memulai kembali. Berapa sewanya, Bu? Tanya Dika sopan. 1.500.000 per bulan, sudah termasuk listrik dan air, jawab Bu Ratna. Tanpa banyak tawar, Dika langsung membuka dompet dan menyerahkan sejumlah uang tunai. Saya bayar sebulan dulu, Bu. Bu Ratna terkejut, tapi ia menyambut uang itu dengan tangan bergetar halus. Dalam hati, ia berterima kasih pada Tuhan. Sejak suaminya pergi tanpa kabar bertahun-tahun lalu, hidup Bu Ratna ibarat kapal tanpa nahoda. Menjalankan rumah kos kecil ini adalah satu-satunya cara untuk tetap bertahan. Tapi akhir-akhir ini, semakin sulit mencari penyewa yang jujur dan sopan. Saya tinggal sendiri, Bu. Kerja di pabrik dekat sini, lanjut Dika, seolah membaca kekhawatiran yang tersirat di mata Bu Ratna. Kerja apa, nak? Tanya Bu Ratna sambil membetulkan letak sapu di tangannya. Operator mesin, Bu. Baru diterima, jadi saya butuh tempat tinggal cepat. Bu Ratna mengangguk-angguk. Ia merasa tak ada alasan untuk tidak menerima Dika. Setelah membereskan administrasi singkat, Dika mulai mengangkat barang-barangnya ke dalam kamar. Sebuah koper kecil, kardus berisi pakaian, dan satu gitar tua yang diletakkan hati-hati di sudut ruangan. Bu Ratna memperhatikannya diam-diam dari ambang pintu. Ada rasa asing yang perlahan menguar dalam hatinya. Sudah lama sekali, rumah ini terasa sepi. Hanya suara televisi dan jam dinding yang menemani malam-malamnya. Kini, suara langkah kaki Dika, suara benda yang bergesekan, suara kehidupan, kembali terdengar. Menjelang maghrib, hujan akhirnya benar-benar turun. Bu Ratna yang baru saja selesai menutup jemuran melihat Dika berdiri di beranda, memandang hujan dengan ekspresi melankolis. Ibu mau teh hangat, tawar Bu Ratna tanpa sadar. Dika menoleh lalu tersenyum. Mau banget, Bu. Terima kasih. Malam itu, untuk pertama kalinya dalam sekian tahun, Bu Ratna tidak makan malam sendirian. Di meja makan kecil itu, 2 cangkir teh menguap hangat di antara obrolan ringan. Tentang pekerjaan Dika, tentang masa muda Bu Ratna, tentang hidup di kota kecil ini yang katanya tenang, tapi diam-diam menyimpan cerita-cerita dalam diam. Hujan terus turun di luar. Tapi di dalam rumah itu, 2 hati yang sama-sama kesepian mulai perlahan-lahan menemukan kehangatan baru. Dan tanpa mereka sadari, pertemuan sederhana itu adalah awal dari sebuah perjalanan yang akan mengubah hidup keduanya selamanya. Hari-hari berlalu dengan cepat di rumah kos kecil itu. Setiap pagi, Dika berangkat kerja sebelum matahari terbit, dan pulang saat langit mulai gelap. Bu Ratna memperhatikan, diam-diam, bagaimana pemuda itu selalu sopan, rajin,
dan tidak pernah membuat masalah. Berbeda dengan beberapa penghuni sebelumnya yang sering membuatnya pusing. Ada sesuatu yang lain pada Dika. Ia selalu menyempatkan diri menyapa Bu Ratna, meski hanya dengan senyuman kecil atau sapaan singkat. Dan setiap kali itu terjadi, hati Bu Ratna yang sudah lama beku seolah meleleh sedikit demi sedikit. Suatu sore, hujan kembali turun, membasahi halaman kecil kos. Bu Ratna yang sedang berusaha menutup jemuran, kesulitan mengangkat ember-ember berat. Tiba-tiba, Dika muncul dari arah gerbang. Langsung berlari kecil menghampirinya. "Ibu, biar saya bantu," serunya. Sebelum Bu Ratna sempat menolak, Dika sudah mengambil alih ember-ember itu, mengangkatnya dengan mudah ke teras. Baju Bu Ratna sudah basah, rambutnya berantakan. Tapi saat melihat Dika tersenyum sambil mengatur jemuran yang tersisa, ia tertawa kecil. "Makasih ya, Nak," katanya sambil menyeka wajah dengan ujung lengan bajunya. "Sama-sama, Bu. Saya senang bisa bantu," jawab Dika dengan tulus. Setelah itu, mereka duduk berdua di teras, menghadap hujan. Untuk pertama kalinya dalam waktu yang terasa seperti seabad, Bu Ratna merasa tidak sendirian. Malam itu, Dika mengajak Bu Ratna berbincang lebih lama. Mereka duduk di ruang tengah, dengan lampu temaram dan suara hujan sebagai latar belakang. "Ibu tinggal sendirian di rumah sebesar ini?" tanya Dika hati-hati. Bu Ratna mengangguk pelan. "Anak-anak kos kadang datang dan pergi. Tapi ya, pada akhirnya tetap saja sepi." Dika menunduk. Ada sesuatu dalam suara Bu Ratna yang membuat dadanya terasa sesak. "Kalau boleh tahu, suami ibu?" tanyanya ragu. Butuh waktu beberapa detik sebelum Bu Ratna menjawab, matanya menerawang jauh. "Pergi, bertahun-tahun lalu. Katanya mau kerja di luar kota. Sampai sekarang, nggak pernah pulang." Suara itu datar, tanpa dendam, tanpa air mata. Tapi justru itulah yang membuat Dika merasa iba. "Ibu kuat, ya," ucap Dika lirih. Bu Ratna tersenyum samar. "Kalau nggak kuat, mungkin saya udah tumbang dari dulu, Nak." Mereka terdiam. Tapi itu bukan keheningan yang canggung. Lebih seperti keheningan yang nyaman. Seakan dua jiwa yang pernah patah saling menemukan kedamaian satu sama lain. Malam semakin larut. Hujan belum juga reda. Dika bangkit dari duduknya, lalu berkata, "Pelan, kalau ibu nggak keberatan, mulai sekarang, biar saya yang bantu-bantu di rumah ini. Anggap aja saya bayar kos bukan cuma pakai uang, tapi juga pakai tenaga." Bu Ratna menatapnya, matanya berkaca-kaca, tapi ia cepat-cepat membuang muka. Takut Dika melihat emosinya. "Terima kasih, Nak," bisiknya. Hari-hari berikutnya, rumah kos itu berubah. Dika bukan lagi sekadar penghuni kos, ia menjadi tangan kanan Bu Ratna. Membantu memperbaiki pipa bocor, merapikan taman kecil, bahkan kadang-kadang memasak sarapan sederhana untuk mereka berdua. Semakin sering mereka menghabiskan waktu bersama, semakin banyak tawa yang kembali terdengar di rumah itu. Suasana yang tadinya dingin dan sunyi perlahan berubah menjadi hangat, penuh canda, penuh perhatian kecil yang seringkali membuat dada Bu Ratna terasa aneh. Seperti ada sesuatu yang tumbuh, sesuatu yang manis namun sekaligus menakutkan. Suatu sore, saat mereka berdua duduk di taman kecil sambil menyeruput kopi, Dika tiba-tiba bertanya, "Ibu, pernah kangen sama seseorang, tapi nggak bisa ngungkapin?" Bu Ratna terdiam. Pertanyaan itu terlalu dalam, terlalu tepat sasaran. Ia menatap Dika, pemuda yang usianya hampir seumur dengan anaknya. Kalau saja ia punya anak, dan untuk sesaat ia membayangkan, bagaimana rasanya jika laki-laki ini bukan hanya sekadar penghuni kos. Ia cepat-cepat menggelengkan kepala, mengusir pikiran aneh itu. Tapi Dika tersenyum, seolah mengerti. Mata mereka bertemu dalam keheningan. Dan pada momen singkat itu, dunia seakan berhenti berputar. Tak ada suara selain detak jantung yang berdegup kencang. Tak ada yang berani berkata apa-apa. Tapi tanpa disadari, kedekatan itu sudah tumbuh, pelan-pelan, diam-diam. Dan mungkin, tak ada jalan kembali. Hari-hari berjalan semakin intim tanpa mereka sadari. Kebiasaan kecil yang dulu terasa biasa kini berubah menjadi kebutuhan. Seperti pagi ini, ketika Dika mengetuk pintu dapur sambil membawa sekantong belanjaan. "Ibu, saya belanjain kebutuhan dapur sekalian, ya?" katanya ceria. Bu Ratna, yang sedang memotong sayuran, menoleh dan tersenyum. "Wah, makasih, Nak. Ibu jadi terbantu banget." Tanpa banyak kata, Dika langsung membantu membereskan barang belanjaan. Tangannya yang kekar dan gerakannya yang cekatan membuat Bu Ratna memperhatikannya lebih lama dari seharusnya. Ada rasa hangat mengalir dalam dadanya, rasa yang membuatnya takut sekaligus berdebar.
Sore harinya, hujan kembali turun dan listrik rumah mati seketika. "Ah, mati lampu!" gerutu Bu Ratna. Meraba-raba mencari lilin di laci. "Tenang, Bu, saya cari lilin," ujar Dika cepat, mengambil senter dari ponselnya. Mereka duduk berdua di ruang tamu, hanya diterangi cahaya lilin yang bergetar. Bayangan api membuat ruangan tampak temaram, menciptakan suasana yang aneh, begitu dekat, begitu personal. "Ibu nggak takut gelap?" tanya Dika sambil tersenyum. Bu Ratna menggeleng. "Kalau dulu, iya, tapi sekarang kayaknya ada yang nemenin." Keduanya tertawa kecil, namun tawa itu cepat berubah menjadi hening yang tebal. Dika memandang Bu Ratna, dan dalam pandangannya, wanita itu bukan lagi sekadar ibu kos, bukan sekadar sosok yang ia hormati. Ada sesuatu yang lain, sesuatu yang tumbuh dari rasa nyaman, perhatian, dan kehangatan yang sederhana. Dika merasa tangannya bergerak tanpa sadar, menyentuh tangan Bu Ratna yang tergeletak di lututnya. Bu Ratna terkejut, jantungnya berdegup kencang, ia seharusnya menarik tangannya. Ia tahu betul betapa salahnya ini. Tapi anehnya, ia tidak bisa bergerak. Mata mereka bertemu dalam keremangan. "Ibu?" Suara Dika nyaris berbisik. Bu Ratna menarik napas dalam-dalam. "Dika, kita harus sadar diri," katanya dengan suara serak. Dika menunduk, melepaskan genggaman itu dengan penuh berat hati. "Maaf, Bu, saya cuman..." Ia tak sanggup melanjutkan. Bu Ratna memalingkan wajah, berusaha menenangkan perasaannya sendiri. Ini gila. Ia lebih tua hampir 2 dekade dari Dika. Ia seharusnya menjadi sosok pengganti orang tua, bukan seperti ini. Tapi mengapa hatinya justru terasa kosong saat Dika melepaskan genggamannya? Malam itu, keduanya kembali ke kamar masing-masing tanpa banyak kata. Tapi tidur mereka sama-sama gelisah. Pikiran mereka sama-sama dipenuhi bayangan satu sama lain. Dan di lubuk hati terdalam, mereka tahu, perasaan itu sudah terlanjur tumbuh, tak bisa lagi dibohongi. Keesokan harinya, suasana di rumah kos berubah canggung. Mereka berusaha bersikap biasa, seolah kejadian semalam tidak pernah terjadi. Tapi setiap kali mata mereka bertemu, ada rasa yang menyesakkan, rasa yang menggantung di antara mereka, menunggu waktu untuk pecah. Bu Ratna berpura-pura sibuk di dapur, sementara Dika memilih membersihkan halaman. Namun, saat sore tiba, saat hujan kembali mengguyur dan suasana sepi, Bu Ratna duduk di teras, memandang langit kelabu, dan tanpa sadar mengelus dadanya yang terasa kosong. Dika, yang melihatnya dari kejauhan, menguatkan diri. Ia menghampiri Bu Ratna, membawa 2 cangkir teh hangat. "Bu, saya mau ngomong," katanya pelan. Bu Ratna menoleh, menatap Dika dengan mata yang penuh rasa takut dan harap. "Saya tahu, mungkin ini salah, mungkin ini nggak pantas. Tapi saya nggak bisa bohongin perasaan saya sendiri," lanjut Dika, suaranya bergetar. Bu Ratna menahan napas. "Saya nyaman sama ibu. Saya sayang sama ibu," ucap Dika akhirnya. Berani menatap mata Bu Ratna tanpa ragu. Kata-kata itu meluncur seperti anak panah, langsung menancap di jantung Bu Ratna. Ia menutup mulutnya, matanya memerah. "Jangan, Dika. Jangan buat ini makin sulit," bisiknya. "Tapi saya serius, Bu. Saya bukan main-main," tegas Dika. Hujan semakin deras, menenggelamkan dunia di luar sana. Tapi di teras kecil itu, dunia hanya milik mereka berdua. Air mata Bu Ratna akhirnya jatuh. "Kenapa kamu harus bilang begitu, Nak?" Isaknya, setengah marah, setengah patah hati. Dika maju selangkah, berlutut di hadapannya. "Saya tahu ini sulit, tapi saya nggak peduli sama apa kata orang. Saya cuma peduli sama apa yang saya rasain, dan apa yang ibu rasain." Bu Ratna menatap Dika lama, sangat lama. Ia berperang dalam batinnya sendiri. Akal sehatnya berteriak menolak, tapi hatinya sudah kalah. Dalam keheningan yang berat, Bu Ratna akhirnya berbisik, hampir tak terdengar. "Aku juga sayang kamu, Nak." Dan malam itu, untuk pertama kalinya, Bu Ratna mengizinkan dirinya sendiri untuk merasa bahagia. Meski tahu jalan di depan tak akan mudah. Sejak malam itu, ada sesuatu yang berubah di antara Dika dan Bu Ratna. Mereka masih berusaha bertindak biasa di hadapan penghuni kos lainnya, tapi di balik setiap sapaan, setiap senyuman kecil, tersembunyi perasaan yang membara. Pagi-pagi sekali, Dika pura-pura membantu merapikan halaman kos. Sementara itu, Bu Ratna duduk di teras sambil membaca koran. Namun matanya lebih sering mencuri pandang ke arah Dika. "Bu, mau saya bantu siramin bunga?" tanya Dika sambil mengangkat selang air. Bu Ratna pura-pura cuek. "Iya, siramin aja, Nak, tapi jangan genangi potnya." Seulas senyum kecil muncul di wajah mereka berdua. Senyum yang hanya mereka berdua mengerti. Namun,
kebahagiaan kecil itu penuh ketegangan. Setiap saat ada rasa takut ketahuan, rasa bersalah, rasa cemas. Malam harinya, ketika semua penghuni kos sudah tertidur, Dika keluar dari kamarnya perlahan. Ia berjalan di koridor gelap menuju dapur, berpura-pura mengambil air. Tapi hatinya tahu tujuan sebenarnya. Ia ingin bertemu Bu Ratna, walau hanya sekilas. Dan di sanalah Bu Ratna. Di dapur, berdiri membelakangi Dika, sedang mengaduk teh di cangkir. Dika mendekat. Ibu belum tidur, bisik Dika. Bu Ratna menoleh, terkejut, tapi kemudian tersenyum lembut. Belum, kamu kenapa keluar malam-malam? Saya haus, jawab Dika, sambil mengambil gelas. Hening 1 jam. Hanya terdengar detak jam dinding dan suara hujan rintik-rintik di luar. Bu, Dika mendekat. Bu Ratna mundur setengah langkah, ragu. Dika, jangan di sini. Kalau ada yang lihat, saya cuma mau sebentar aja, kata Dika lirih. Dengan berani, ia menggenggam tangan Bu Ratna. Suhu hangat kulit Bu Ratna langsung menjalar ke seluruh tubuhnya. Mereka saling menatap dalam remang dapur. Kalau ketahuan, kita bisa diusir orang-orang, Dika, bisik Bu Ratna, penuh ketakutan. Saya nggak peduli, kata Dika tegas. Selama ibu ada sama saya. Bu Ratna menahan air mata. Sudah lama sekali tak ada yang berbicara seperti itu padanya. Setelah ditinggal suami bertahun-tahun lalu, hidupnya hanya penuh kesepian. Ia pikir ia sudah lupa rasanya dicintai. Tapi Dika, anak muda sederhana ini, membuatnya kembali hidup. Namun, dunia di luar terlalu kejam untuk kisah mereka. Keesokan harinya, kabar kecil mulai berhembus. Salah satu penghuni kos, Nia, seorang mahasiswi usil, memergoki Dika yang terlalu lama berbincang di dapur dengan Bu Ratna saat tengah malam. Kok Dika deket banget ya sama Bu Ratna? Hihihi, celetuk Nia saat sarapan, setengah bercanda. Semua tertawa kecil, tapi bagi Bu Ratna, rasanya seperti dunia runtuh. Ia menunduk dalam-dalam, wajahnya memerah menahan malu. Dika berusaha bersikap santai. Saya cuma bantuin ibu Nia. Kebanyakan nonton sinetron kamu, katanya bercanda. Tawa pecah lagi. Tapi Bu Ratna tahu, mereka harus lebih berhati-hati. Malam itu, Bu Ratna memanggil Dika ke ruang tamu setelah semua penghuni kos tidur. Kita harus jaga jarak, Dika, katanya tegas. Walau hatinya remuk, Dika terdiam. Kenapa, Bu? Karena dunia ini nggak bakal ngerti. Mereka cuma tahu menghakimi. Tapi saya cinta sama ibu, jawab Dika keras kepala. Bu Ratna menahan air mata. Aku juga, Nak, tapi kita harus pintar, kita harus sabar. Dika menggenggam tangan Bu Ratna, kali ini lebih erat. Saya mau buktiin ke semua orang, Bu, bahwa rasa ini tulus. Bu Ratna tersenyum pahit. Tunjukkan, Dika. Bukan dengan kata-kata, tapi dengan tindakan. Dan malam itu, mereka membuat janji. Untuk tetap mencintai dalam diam. Untuk tetap saling setia, walau dunia menolak mereka. Mereka tidak tahu tantangan besar apa yang menanti di depan. Tapi satu hal pasti, mereka akan berjuang, meski harus melawan dunia. Hari-hari berikutnya berjalan dalam ketegangan yang halus. Dika dan Bu Ratna tetap berusaha bersikap seperti biasa. Namun semakin hari, tatapan para penghuni kos mulai berubah. Kabar burung menyebar lebih cepat dari yang mereka duga. Entah siapa yang memulai, tapi desas-desus bahwa Dika dekat dengan ibu kos perlahan menjalar ke seluruh sudut rumah kos. Di meja makan, saat sarapan bersama, beberapa penghuni saling bisik-bisik sambil melirik tajam ke arah mereka. Ada yang tertawa kecil, ada pula yang memandang dengan jijik. Bu, katanya Dika sering bantuin ibu sampai larut ya, tanya Nia sambil mengunyah roti tawar. Senyumnya menyiratkan sesuatu. Bu Ratna mengangkat alis, berusaha tenang. Namanya juga anak baik, Nia. Masih ada yang peduli sama orang tua. Dika hanya diam, menunduk, tapi hatinya panas. Setelah sarapan, Dika pergi ke kampus dengan wajah muram. Di tengah jalan, ia menatap layar ponselnya. Ada pesan dari salah satu temannya. Bro, beneran lo deket sama ibu kos? Gila sih, legend banget. Dika menghela napas. Dunia seolah menjadikan cinta mereka sebagai bahan lelucon. Malam harinya, saat semua penghuni telah masuk kamar, Dika duduk termenung di tangga belakang rumah kos. Tak lama kemudian, Bu Ratna datang menghampiri, membawa secangkir teh hangat. Ia duduk di samping Dika tanpa berkata-kata. Bu, semua orang mulai tahu, kata Dika lirih. Bu Ratna menatap gelas tehnya. Iya, aku dengar. Kenapa sih, Bu? Kenapa dunia ini nggak bisa nerima kita? Bu Ratna menggeleng pelan. Karena mereka cuma tahu apa yang terlihat. Mereka nggak tahu rasa yang kita simpan.
Hening mengambang di antara mereka. Tiba-tiba, sebuah suara terdengar dari balik jendela dapur. "Loh, Bu Ratna? Dika?" Itu suara Pak Herman, tetangga sebelah yang sudah tua tapi cerewet, sering datang malam-malam untuk numpang isi air galon. Bu Ratna dan Dika sontak berdiri. Wajah mereka pucat. Pak Herman masuk ke dapur sambil membawa galon kosong, matanya menyipit melihat mereka berdua di luar. "Wah, malam-malam begini masih ngobrol romantis, ya? Hehehe. Aduh, jangan bilang ibu kos jadian sama anak kos, nih." Candanya memang terdengar ringan, tapi di telinga mereka, itu seperti palu yang menghantam. Keesokan harinya, gosip itu pecah. Salah satu penghuni kos, Nia, mengunggah Instastory. "Cinta diam-diam di kostanku. Ibu kos dan anak kos, gimana tuh?" Video singkat itu menangkap momen samar-samar Bu Ratna dan Dika duduk malam-malam. Viral. Teman-teman kampus Dika mulai mengomentari. Wajahnya mulai dikenal bukan karena prestasi, tapi karena kisah cintanya yang tidak pantas menurut mereka. Bu Ratna dipanggil oleh ketua RT karena keluhan dari warga. "Bu Ratna, saya sih nggak mau ikut campur urusan pribadi, tapi warga sini mulai nggak nyaman. Banyak yang bilang anak-anak kos ibu terlalu bebas. Apalagi soal Dika itu." Bu Ratna hanya bisa mengangguk pelan, hatinya sesak. Malamnya, ia duduk di ruang tamu, sendirian. Tak ada lagi senyum di wajahnya. Dika masuk pelan-pelan, duduk di sebelahnya. "Apa kita harus berhenti, Bu?" Tanya Dika lirih, suaranya bergetar. Bu Ratna menoleh dengan mata berkaca. "Aku nggak mau kehilangan kamu, tapi aku juga nggak mau kamu kehilangan masa depanmu karena aku. Jangan bilang gitu. Aku cuma seorang janda, Dika. Umurku 2 kali lipat dari kamu. Dunia nggak akan pernah kasih kita ruang." Dika menggenggam tangannya erat. "Kita nggak butuh dunia, kita cuma butuh keberanian." Air mata Bu Ratna tumpah. Ia merangkul Dika, membenamkan wajahnya di dada pemuda itu. Tapi di luar, seseorang merekam lewat celah jendela. "Nia, lagi." Video itu lebih jelas. Pelukan mereka. Tangisan, kata-kata cinta, dan video itu akan menjadi pemicu kehancuran berikutnya. Pagi itu, Dika terbangun karena deringan ponsel yang bertubi-tubi. Puluhan notifikasi dari Instagram, WhatsApp, bahkan SMS membanjiri layar ponselnya. Ada meme wajahnya dengan caption, "Anak kos sukses nembak ibu kos legend." Ada juga potongan video yang direkam Nia, viral di berbagai grup kampus. Dalam video itu, jelas terlihat Bu Ratna menangis dalam pelukan Dika. Komentar-komentar pedas mengalir. "Gila, nggak ada cewek lain apa? Dasar berondong mata duitan. Ih, jijik banget." Dika menghela napas berat. Tubuhnya bergetar, bukan karena marah, tapi karena rasa malu yang begitu dalam. Saat ia turun ke ruang makan, semua penghuni kos menghentikan aktivitas mereka, memandangnya seolah ia aib yang berjalan. Nia, dengan senyum sinis, mendekat sambil berbisik, "Selamat ya, Kak Dika, terkenal." Dika hanya menatapnya kosong. Di dapur, Bu Ratna terduduk lemas. Surat dari ketua RT tergeletak di meja. Surat peringatan. Ketidaknyamanan warga terhadap aktivitas di rumah kos. "Bu?" Dika memanggil pelan. Bu Ratna mengangkat wajahnya. Matanya sembab, wajahnya pucat. "Maaf Dika, ini semua salahku," bisiknya. Dika menggeleng keras. "Enggak Bu, ini salah mereka. Mereka yang berpikiran kotor." Bu Ratna berdiri perlahan, mendekati Dika. Ia mengusap pipi pemuda itu dengan tangan gemetar. "Aku sudah terlalu tua untuk kamu, Dika. Aku membawa bencana ke hidupmu. Sudah cukup, kamu harus pergi dari sini." Dika mengernyit. "Apa maksud ibu? Pindahlah, cari tempat lain, lanjutkan hidupmu. Lupakan aku." Suasana di rumah kos berubah menjadi neraka. Bisik-bisik, cibiran, bahkan penghinaan kecil-kecilan terjadi setiap hari. Tak ada lagi senyum. Tak ada lagi canda tawa di meja makan. Dika mencoba bertahan. Ia menahan semua tekanan demi Bu Ratna. Tapi puncaknya terjadi seminggu kemudian. Salah satu senior di kampus Dika, Reza, yang juga teman Nia, menemui Dika di parkiran motor. "Heh, lu bangga ya pacaran sama ibu-ibu? Cari sugar mama, ya?" Ejeknya sambil mendorong dada Dika. Dika mengepalkan tangan, tapi ia menahan diri. Melihat Dika diam saja, Reza semakin menjadi-jadi. Ia merampas helm Dika dan membantingnya ke tanah. "Lu tuh memalukan, maluin alma mater kita." Dika menarik napas dalam-dalam. Ia tahu kalau ia melawan, ia kalah 2 kali. Sore itu, Dika pulang dengan tubuh lelah, hati remuk. Ia melihat Bu Ratna sedang membungkus koper-koper kecil di ruang tamu.
Aku mau pergi, kata Bu Ratna tanpa menoleh. Pergi kemana, Bu? Ke kampung, menenangkan diri. Rumah ini, aku jual. Dunia Dika runtuh seketika. Ibu nggak bisa pergi begitu saja, serunya. Bu Ratna menatapnya dengan air mata yang kembali tumpah. Dika, kita nggak mungkin menang. Dunia ini terlalu kejam. Mereka nggak akan biarkan kita bahagia. Tapi aku cinta sama ibu. Sama, aku juga. Tapi kadang cinta saja nggak cukup. Malam itu, Dika duduk sendiri di tangga belakang, tempat dulu mereka sering berbincang. Kini, semua terasa kosong, dingin. Hujan turun perlahan, seperti ikut menangisi kisah mereka. Dika mengepalkan tinjunya, memandang langit kelam. Di dalam hatinya ia bersumpah, aku nggak akan biarkan cinta ini mati begitu saja. Namun, ia sadar, untuk mempertahankan Bu Ratna, ia harus melakukan sesuatu yang lebih besar dari sekadar bertahan. Ia harus melawan dunia. Dan ia siap. Malam itu, setelah merenung berjam-jam di bawah hujan, Dika menatap ke dalam dirinya sendiri. Selama ini ia hanya menerima perlakuan orang-orang, menelan hinaan, membiarkan dunia menentukan nasibnya. Tidak lagi. Dengan langkah berat tapi penuh tekad, ia kembali masuk ke rumah kos, yang kini terasa asing. Bu Ratna sudah berkemas. Kotak-kotak besar menumpuk di sudut ruang tamu. Dika mendekat. Ia meraih tangan Bu Ratna, menggenggam erat. Ibu, suaranya bergetar. Kalau kita menyerah sekarang, kita benar-benar kalah. Saya mau berjuang, tapi saya butuh ibu. Bu Ratna hanya menatapnya kosong, seakan semua harapan sudah ia kubur dalam-dalam. Tapi Dika tak menyerah. Esok paginya, Dika membuat keputusan besar. Ia pergi ke kampus, mendatangi ruang BEM, tempat di mana gosip paling cepat menyebar. Di sana ada Nia dan beberapa senior, termasuk Reza. Semua terdiam saat Dika masuk. Dengan napas berat, Dika berdiri di depan mereka. Aku tahu, kalian semua ngetawain aku, menghina aku, bikin hidupku kayak neraka. Semua memandang dengan pandangan merendahkan, beberapa tersenyum sinis. Tapi aku di sini bukan untuk berdebat. Aku mau kasih tahu satu hal. Dika mengangkat kepalanya, sorot matanya tajam. Aku cinta sama Bu Ratna. Aku nggak peduli dia lebih tua. Aku nggak peduli dunia mau bilang apa. Karena buat aku, dia satu-satunya orang yang benar-benar peduli sama aku selama ini. Ruangan mendadak hening. Nia, yang tadinya merasa menang, kini tersulut emosinya. Lu pikir ini soal cinta? Ini soal harga diri kampus kita. Dika menggeleng. Harga diri apa kalau diisi sama orang-orang yang hobinya cuma menghakimi? Reza berdiri, mencoba menahan Dika, tapi pemuda itu tak bergeming. Aku tahu reputasiku hancur. Aku tahu aku bakal dihina. Tapi aku lebih takut kehilangan Bu Ratna daripada kehilangan muka di depan kalian. Dengan kata-kata itu, Dika meninggalkan ruangan, membiarkan mereka menatap punggungnya yang penuh keberanian. Keesokan harinya, Dika mulai bergerak. Ia membuat video klarifikasi. Ia bicara jujur di depan kamera. Banyak yang menghujatku, bilang aku cari keuntungan, numpang hidup. Tapi kalian nggak tahu. Bu Ratna lah yang menyelamatkan aku dari hidup yang hancur. Dari tidur di emperan, dari kelaparan. Dia satu-satunya orang yang melihat aku sebagai manusia. Video itu sederhana. Tanpa editing mewah. Tanpa background sedih. Hanya kejujuran murni. Dika mengunggahnya ke Instagram dan TikTok. Awalnya, hanya sedikit yang menonton, tapi perlahan, video itu mulai menyebar. Satu demi satu komentar positif bermunculan. Salut bang, berani jujur soal perasaan. Cinta sejati nggak kenal umur. Semangat ya Mas Dika. Jangan peduliin omongan orang. Dika tahu ini belum kemenangan, tapi ini langkah pertama. Suatu sore, ketika Dika pulang, ia melihat Bu Ratna duduk di teras. Matanya basah, tapi kali ini bukan karena sedih. Ia menunjukkan layar ponselnya. Puluhan pesan dukungan masuk. Saya nggak percaya, bisik Bu Ratna. Dika tersenyum kecil, berlutut di hadapan perempuan itu. Saya janji Bu, saya akan buat dunia ini lihat betapa berartinya ibu buat saya. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, Bu Ratna tertawa kecil. Tawa yang dulu membuat Dika jatuh cinta. Tapi mereka belum tahu, di balik dukungan itu, ada badai yang lebih besar menunggu. Badai yang bisa menghancurkan semuanya dalam sekejap. Dan mereka harus siap. Karena cinta yang besar, selalu menuntut pengorbanan yang besar pula. Hari itu datang lebih cepat dari yang mereka bayangkan. Di pagi yang seharusnya tenang, tiba-tiba beberapa orang berseragam datang ke rumah kos. Mereka membawa surat resmi dari kelurahan. Ada laporan bahwa rumah kos Bu Ratna melanggar perizinan.
dan ada desakan warga untuk menutupnya. Dika dan Bu Ratna hanya bisa menatap surat itu dengan tangan gemetar. Ini pasti gara-gara video kita viral, gumam Dika, rahangnya mengeras. Maaf Bu, kami hanya menjalankan tugas, kata salah satu petugas sambil menunduk tampak tidak enak hati. Tak hanya itu, beberapa penghuni kos mulai satu persatu pindah keluar, takut dikaitkan dengan aib. Bisik-bisik tetangga makin menjadi-jadi. Ada yang berteriak dari seberang jalan, malu-maluin kampung aja. Gila hormat, tua-tua keladi. Bu Ratna hanya bisa diam, memeluk tubuhnya sendiri. Dika ingin sekali membalas semua hinaan itu, tapi ia tahu, ini bukan waktunya. Beberapa hari kemudian, saat mereka berdua duduk di ruang tamu kosong, Dika memegang tangan Bu Ratna. Ibu, kalau semua ini membuat ibu menderita, saya rela pergi. Asal ibu tenang, bisiknya, menahan air mata. Bu Ratna menggeleng perlahan. Kamu pikir hanya kamu yang berjuang? Saya juga, Dika. Saya berjuang menahan rasa malu, menahan ketakutan, karena saya percaya. Saya percaya sama kamu. Untuk pertama kalinya, mereka tidak berbicara lagi sebagai ibu kos dan penghuni kos, tapi sebagai dua manusia yang saling menyelamatkan satu sama lain. Dika tahu, mereka butuh lebih dari sekadar cinta untuk bertahan. Ia mulai bekerja serabutan, jadi tukang parkir, ojek online, apapun yang penting halal, agar Bu Ratna tetap punya penghasilan dari rumah kos, walau sebagian kamar kosong. Sementara itu, video klarifikasi Dika makin viral. Banyak akun besar mengangkat kisah mereka, menyebut hubungan mereka sebagai simbol cinta tanpa batas. Para pendukung mulai berdatangan. Beberapa selebgram bahkan mengirimkan bantuan. Ada yang menawarkan bantuan hukum gratis, ada yang menggalang dana untuk membantu perbaikan izin kos Bu Ratna. Tanpa mereka sadari, perjuangan mereka telah menggerakkan hati banyak orang. Sampai akhirnya, di suatu sore, Dika mengajak Bu Ratna ke taman kecil di kota. Tempat pertama kali Dika menemukan sejenak kedamaian saat hidupnya masih berantakan. Di sana, di bawah langit jingga yang perlahan berganti ungu, Dika berlutut. Dari sakunya, ia mengeluarkan cincin sederhana yang ia beli dari hasil kerjanya sendiri. Bukan emas, bukan berlian, tapi penuh arti. Ibu, maukah ibu menjalani hidup ini bersama saya? Dalam suka, dalam duka, dalam setiap tatapan sinis dunia? Bu Ratna menutup mulutnya, menahan isak. Semua luka, semua penghinaan, semua rasa sakit, seakan luruh oleh satu kalimat itu. Dengan tangan bergetar, ia mengangguk. Iya, Dika. Iya. Dika memakaikan cincin itu di jari Bu Ratna, dan mereka berpelukan di tengah taman, di tengah dunia yang mungkin tak akan pernah mengerti cinta mereka. Tapi mereka tak butuh dunia untuk mengerti, karena mereka sudah mengerti satu sama lain. Cerita mereka tidak berakhir di situ. Mereka membangun kembali hidup mereka perlahan. Mereka membuka kos baru, kecil tapi penuh kehangatan. Dan mereka terus berbagi kisah mereka. Bukan untuk mencari simpati, tapi untuk memberi harapan kepada siapapun yang pernah merasa cintanya tidak pantas. Karena pada akhirnya, cinta bukan tentang apa yang dipandang orang lain. Cinta adalah tentang bertahan, tentang berjuang, dan tentang memilih satu sama lain, setiap hari. Meski dunia menertawakan, meski dunia menghina, karena yang tahu rasanya hanya mereka berdua. Dika dan Bu Ratna kini hidup dalam kesederhanaan yang mereka pilih sendiri. Tak ada lagi suara sumbang yang bisa menyentuh mereka, karena mereka sudah membungkam dunia dengan ketulusan. Mereka membuktikan bahwa cinta sejati tak pernah lahir dari logika manusia, melainkan dari pertemuan dua hati yang sama-sama lelah berperang sendirian. Di kos kecil mereka yang baru, tawa anak-anak kos baru kembali memenuhi udara. Mereka dipandang bukan lagi dengan curiga, tapi dengan rasa hormat. Dika kini bekerja sebagai pengelola properti kecil, sedangkan Bu Ratna membuka usaha catering rumahan. Mereka menjalani hari-hari tanpa ambisi besar, tanpa mengejar pengakuan, hanya ingin hidup damai di dunia yang pernah kejam kepada mereka. Dan setiap malam, ketika dunia kembali sunyi, mereka duduk berdua di beranda, berbagi teh hangat, saling bercerita tentang hari itu. Seperti sepasang sahabat, seperti sepasang kekasih, seperti sepasang jiwa yang akhirnya pulang ke rumah yang benar-benar rumah. Karena pada akhirnya, cinta mereka bukan cinta yang sempurna, bukan cinta yang disetujui semua orang, tapi itu cukup. Itu cukup untuk membuat mereka tetap tersenyum di dunia yang penuh luka. Itu cukup untuk membuktikan bahwa cinta yang sesungguhnya tidak pernah meminta izin. Ia hanya perlu diperjuangkan. Terima kasih sudah menemani perjalanan kisah Dika dan Bu Ratna hingga akhir.
Semoga cerita ini bisa menginspirasi kita semua bahwa cinta sejati selalu pantas diperjuangkan, apapun rintangannya. Jika kalian suka dengan cerita ini, jangan lupa untuk like, komen pendapat kalian di bawah, share ke teman-teman kalian, dan tentunya subscribe channel ini supaya kalian nggak ketinggalan kisah-kisah mengharukan lainnya. Dukungan kalian sangat berarti untuk kami terus berkarya dan menghadirkan cerita-cerita yang menyentuh hati. Sampai jumpa di video berikutnya.